ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمانة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah, khususnya buat saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Khutbah pada pribadi senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan semua larangannya dan melakukan semua kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada siang hari yang penuh kemuliaan ini, khatib akan menyampaikan tafsiran surah Al-Asr yang berbunyi wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Asr ini turun dari kota Makkiyah, artinya Makkiyah itu turun di kota Makkah. Ayat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah dengan asr. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna sholat asr, Allah bersumpah dengannya kepada keutamaan yang dimiliki. Sebagian lain maknanya dengan makna masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa karena dalam perjalanan masa terdapat banyak pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi surah Al-Asr ini diturunkan ke muka bumi ini yaitu adanya sumpah Allah SWT kepada orang-orang yang sering bertemu, sering bersedih, sering galau. Biasanya seperti itu terjadi kepada orang-orang yang sudah memiliki aktivitas yang belum. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Artinya, hanya untuk orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan merasakan kerugian, tidak akan pernah merasakan telenung, karena hatinya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya kita biar selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, kita harus selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa yang paling penting di dunia ini? Sholat. Dalam dunia ini kalau kita tidak melaksanakan sholat, semua aktivitas kita akan selalu Allah perlambat, ya. Segala keinginan kita, jika kita tidak pernah sholat, semuanya tidak akan pernah terwujud. Tambahan dari hal itu dengan melakukan perkara-perkara yang disebut dalam surah ini. Sifat orang-orang soleh yang berbahagia dan selamat di dunia dan sejak akhirat. Sungguh Allah telah mengagungkan sifat saling menasihati dan saling berwasiat untuk melakukan dan menetapkan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qudsi, wa haqqal muhaymin 'ala al-mukhtar al-sahih fihi rahul habad. Dan telah tetap cintaku bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'ti 'ala uthmi ma la yu'ti 'ala rafi. Artinya, sesungguhnya Allah memberikan pada sikap lembut hasil yang tidak dia berikan pada sikap keras. Nah, jadi maksudnya dari
Rasulullah SAW bersabda ini artinya ketika kita sudah mengingatkannya dengan lembut tapi belum nurut, terpaksa kita harus dengan menggunakan kekerasan. Dalam arti kekerasan juga jangan sampai berdarah seperti itu. Inna Allah yuhibbul mu'minin. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada perkara seluruhnya. Nasihat juga semestinya disampaikan sekira tidak membuka aib seseorang. Nah, jika kita sedang mengingatkan seseorang, jangan sampai kita membuka aib mereka, ya. Karena hanya Allah yang berhak membongkar aib manusia. Jika kita punya aib besar, jika kita punya masalah besar di dunia ini, pernah melaksanakan atau pernah melakukan yang Allah tidak suka, seperti melakukan perjudian, pokoknya hal-hal yang Allah benci, ketika Allah tidak membongkar aibnya, jika kita ada manusia yang membongkar aibnya, itu adalah manusia yang sangat berdosa, ya. Karena hanya Allah yang berhak untuk membongkar aib manusia. Kita harus bersyukur, kita selalu dipandang baik oleh manusia, karena bahwasanya kita itu adalah seorang pendosa, gitu. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih menutupi aib kita karena Allah sayang kepada kita, ya. Jika Allah tidak sayang kepada kita, kita akan habis. Apalagi yang masa lalunya itu punya kezaliman, dosa yang sangat besar kepada Allah SWT. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepadamu, dan jika engkau kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maksudnya muslimat istaruhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Nah, ya. Jadi di dalam hadis ini, barang siapa orang muslim yang menutupi aibnya seorang saudaranya ataupun keluarga besarnya, orang itu akan Naru'an aslan fatasraha kana kama nahyi muhtawadda. Barang siapa yang mengetahui aib pada saudaranya lalu ia menutupinya, maka ia bagaikan menghidupkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nah, kita punya anak yang misalkan udah meninggal, ya. Kita punya anak misalkan udah meninggal, ya. Terus ada saudara kita yang mempunyai aib besar, dia melakukan kezaliman. Kita menutupi aib seorang muslim itu, dan secara langsung kita seperti memberikan anak yang ada di dalam kubur, ya. Jadi anak itu seperti selalu ada dalam lindungan Allah SWT, gitu. Dan jadi jangan hati-hati. Kita harus terus berhati-hati kepada lisan, karena lisan itu sifatnya jahat, ya. Al-insan ma khata wal lisan. Ya, sebenarnya lisan itu emang sifatnya khilaf, lupa, ya. Tapi kalau khilaf terus-terusan itu bukan khilaf namanya, itu disengaja. Barang siapa yang mengetahui aib pada saudaranya lalu dia menutupinya, maka Allah akan menjaganya. Ya, karena itu apabila kita melihat aib dari seorang muslim atau dia melakukan sesuatu kesalahan, maka selayaknya kita tutupi dan rahasiakan serta tidak kita buka keduanya. Melainkan kita menasihati dia secara tersembunyi, tidak di hadapan orang lain. Hal ini jika dilakukan adalah aib atau dosa yang berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian penting untuk kita mengetahui di antara kesalahan besar yang dilakukan sebagian orang jika melihat seseorang salah dalam perkara agama sama umat muslim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Kemudian penting untuk itu di majlis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian membacakan khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Ya, jadi ketika ada khutbah alangkah baiknya kita mendengarkan, itu adalah salah satu pahala yang besar Allah SWT. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk jamaah sekalian kita semua. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
والوفاء عن الشرك والوفاء. عبده ورسوله لا نبي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واعلموا أن الله أكرمكم بعلمكم. أفضل الصلاة والسلام على النبي الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع الغلاء والبلاء والوباء في الدين والدنيا خاصة في بلادنا إندونيسيا وفي المؤمنين في فلسطين وفي المؤمنين في فلسطين المسلمين أحفظ إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إننا سمعنا منادي ينادي للاستثمار والمؤمنين المؤمنات ولا تحملنا ما لا طاقة بنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.